Sejak zaman gereja mula-mula, Roh Kudus sudah diakui sebagai pribadi Allah. Hal ini diperkuat oleh ajaran Tuhan Yesus sendiri yang terdapat dalam Matius 12 ayat 32. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang Anak Manusia, ia akan diampuni, tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni, di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang tidak. Menentang atau menghujat Roh Kudus adalah penolakan terhadap kebenaran yang diberikan Allah, seperti penghujatan atau penyangkalan orang Farisi yang mengatakan, mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan berasal dari Beelzebul. Penyangkalan kebenaran ini diartikan sebagai kekerasan hati atau penolakan terhadap karya nyata Roh Kudus sebagai pribadi Allah. Demikian juga pernyataan Rasul Petrus dalam peristiwa Ananias dan Safira yang menjual hasil tanahnya, kemudian menyimpan sebagian uang hasil penjualannya. Dengan tegas Rasul Petrus mengatakan, jika kamu mendustai Roh Kudus, engkau mendustai Allah. Di mana Roh Kudus disamakan dengan pribadi Allah, terdapat dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 13 dan 14. Karena itu berhati-hatilah dengan kekerasan hati dan penolakan akan kebenaran. Karena Roh Kudus menyelidiki dan mengetahui hati manusia, dan akan menuntutnya di pengadilan akhir zaman atau di dunia yang akan datang. Dan dalam gereja mula-mula, para bapak-bapak gereja mempertahankan kebenaran ini, bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah yang esa. Dari ajaran bidat Arius, dalam Konsili Nicea 325 Masehi. Dan ajaran bidat Macedonius dalam Konsili Konstantinopel 381 Masehi yang menyatakan Roh Kudus hanyalah energi ilahi bukan pribadi ilahi. Dalam keilahian Roh Kudus, dapat kita ketahui juga melalui sifat keilahiannya, keberadaannya dalam penciptaan serta pemberi kehidupan, kesetaraan dengan Bapa dan Putra, dan dari kepribadiannya yang bisa berduka. Mari kita bahas satu persatu melalui kitab suci, agar kita memiliki pengetahuan dan iman yang teguh, bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah yang esa. Yang pertama, sifat keilahian Roh Kudus yang Maha Tahu, Maha Hadir, dan Maha Kuasa. Kemahatahuan Roh Kudus terdapat dalam 1 Korintus 2 ayat 10 dan 11. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia, selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah, selain roh Allah. Kemahahadiran Roh Kudus terdapat dalam Mazmur 19 ayat 7 dan 8, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu, kemana aku dapat lari dari hadapanmu, jika aku mendaki ke langit, engkau di sana, jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Kemahakuasaan Roh Kudus terdapat dalam Lukas 1 ayat 35, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Yang kedua, keilahian Roh Kudus dapat diketahui dalam penciptaan dan pemberi kehidupan. Keilahian Roh Kudus dalam penciptaan terdapat dalam Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Keilahian Roh Kudus pemberi kehidupan terdapat dalam Ayub 33 ayat 4. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Yang ketiga,
kesetaraan Roh Kudus dengan Bapa dan Putra. Kesetaraannya dapat diketahui dalam keesaan Allah, di mana Roh Kudus sama dengan Roh Kristus dan Roh Yesus sama dengan Roh Allah. Terdapat dalam Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Kita lihat di sini Roh Allah sama dengan Roh Kristus. Dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 6 dan 7, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Di sini kita lihat Roh Kudus sama dengan Roh Yesus. Kesetaraan Roh Kudus dengan Bapa dan Putra dengan jelas juga diungkapkan dalam amanat agung Tuhan Yesus. Dalam Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Keempat, keilahian Roh Kudus dalam kepribadiannya yang bisa berduka. Terdapat dalam Yesaya 63 ayat 10, tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Maka ia berubah menjadi musuh mereka, dan ia sendiri berperang melawan mereka. Dan Rasul Paulus mempertegas bahwa Roh Kudus bisa berduka, di Efesus 4 ayat 30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Jika Roh Kudus hanya energi ilahi, bagaimana energi dapat berduka, kalau bukan itu suatu pribadi Allah? Demikian pembelajaran kita, betapa penting mengetahui bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah yang keluar dari Bapa dan sehakikat dengan Bapa. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.